Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap ceria, juga semangat. Allahu Akbar. Yes. Masih semangatkah untuk belajar hari ini? Semangat. Oke, harus semangat dong. Teman-teman, tahu tidak? Kunci utamanya masuk pembelajaran itu harus dengan semangat. Kalau misalkan teman-teman tidak semangat, nanti nggak akan dapat ilmunya, teman-teman. Jadi, kuncinya kita harus semangat, oke? Oke. Baik, teman-teman. Kita akan games dulu nih, agar kita makin semangat untuk belajar hari ini. Nanti ketika Bu Lina bilang selamat pagi, teman-teman tepuk 1 kali. Nanti ketika Bu Lina bilang selamat siang, teman-teman tepuk 2 kali. Nanti ketika Bu Lina bilang selamat sore, teman-teman tepuk 3 kali. Nanti ketika Bu Lina bilang selamat malam, teman-teman tepuk tapi tidak sampai kena. Seperti ini ya. Oke, kita mulai. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Selamat siang. Selamat malam. Oke, bagus. Berarti teman-teman tandanya sudah fokus, sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, teman-teman. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta dari teman-teman untuk memimpin doa. Coba, adakah yang sedia untuk memimpin doa? Ya, silahkan Adela. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Adela yang sudah memimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum Bu Lina memulai pembelajaran hari ini, Bu Lina mempunyai aturan teman-teman yang harus teman-teman ikutin. Ya, yang pertama, fokus. Fokus mendengarkan penjelasan Bu Lina. Nah, yang kedua, kontrol gerak. Nah, khususnya bagi laki-laki nih yang biasanya banyak bergeraknya. Nah, pastikan untuk hari ini bisa lebih sedikit ya geraknya ya. Oke. Yang ketiga, kontrol suara. Nanti ketika Bu Lina sedang menjelaskan, pastikan tidak berisik. Yang keempat, yaitu tuntas menulisnya dan tuntas mengerjakan tugasnya. Baik teman-teman, sebelum Bu Lina ke materi hari ini, coba adakah yang masih ingat materi kita pekan kemarin? Ya, betul. Pekan kemarin kita belajar tentang perkalian. Coba Bu Lina akan tes ya. Apakah teman-teman masih ingat perkaliannya? Coba. 2 kali 5. Ya, betul. 10. 3 kali 5. Ya, betul. 15. Alhamdulillah, teman-teman masih ingat pembelajaran kita pekan kemarin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk pecahan. Nah, tujuan pembelajarannya adalah agar teman-teman mampu menyebutkan jenis dari pecahan tersebut dengan tepat dan agar teman-teman dapat membedakan arti dari pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen dengan benar. Teman-teman, adakah yang pernah mendengar pecahan itu apa sih? Ya, silahkan Lisa Fitri. Ya, betul ya teman-teman, seperti kata Lisa Fitri. Jadi, pecahan itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dengan bentuk A per B. A-nya ini adalah penyebut dan B-nya ini adalah pembilang. Nah, sekarang Bu Lina akan share screen teman-teman. Nah, teman-teman sudah terlihat share screen-nya? Alhamdulillah. Nah, teman-teman, sekarang Bu Lina akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk dalam pecahan. Nah, jadi bentuk-bentuk dalam pecahan itu, teman-teman, terdiri dari 4.
teman-teman. Nih, yang pertama ada pecahan biasa, yang kedua itu ada pecahan campuran, dan yang ketiga ini ada pecahan desimal, dan yang keempat itu ada per persen, teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu, teman-teman. Yang pertama, yaitu pecahan biasa. Pengertiannya adalah bilangan pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, yang angka di atasnya itu biasanya disebut pembilang, dan yang angka di bawahnya itu disebut penyebut, teman-teman. Nah, misalkan contohnya di sini Ibu memiliki satu lingkaran. Nah, lingkaran ini akan Ibu bagi dua. Nah, menjadi seperti ini. Nah, maka setelah lingkaran ini dibagi menjadi dua, maka lingkaran ini akan menjadi 1/2, teman-teman. Karena apa? Karena satu lingkaran ini sudah kita bagi menjadi dua, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita mau tuliskan bentuk pecahannya, akan seperti ini, teman-teman. Nih, bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Bagaimana? Sudah paham? Oke, untuk pecahan biasa sudah kita pelajari. Alhamdulillah teman-teman sudah paham. Nah, kita akan lanjutkan ke yang kedua, yaitu pecahan campuran, teman-teman. Pengertiannya adalah pecahan yang terdiri dari satu bilangan bulat, pembilang, dan penyebut, teman-teman. Nah, di sini ada tambahannya, teman-teman. Tadi kan di pecahan biasa cuma ada dua ya, pembilang dan penyebut. Nah, di dalam pecahan campuran ini ada tambahannya, teman-teman, yaitu satu bilangan bulat. Contohnya, tadi kan pecahan campuran itu terdiri dari satu bilangan bulat. Nah, contohnya di sini ada 3. Nah, 3 ini adalah bilangan bulat, teman-teman. Nah, kita lanjutkan pembilang dan penyebutnya. Bu Rina akan kasih angka 1/2. Nah, ini yang dikatakan sebagai pecahan campuran, teman-teman. Ada bilangan bulatnya, dan ada pembilang dan penyebutnya, teman-teman. Nah, gitu ya, teman-teman. Bisa dipahami? Alhamdulillah kalau sudah paham. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu pecahan desimal. Pengertiannya adalah pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Nah, ini cirinya, teman-teman. Di pecahan desimal ini menggunakan tanda koma. Nah, seperti contohnya, teman-teman. Di sini ada 0,25. Nah, ini adalah yang disebut pecahan desimal, teman-teman. Karena apa? Karena dinyatakan dengan menggunakan tanda koma. Nih, setelah 0 di sini akan ada tanda koma nih. Nah, ini yang dinamakan pecahan desimal, teman-teman. Nah, untuk contohnya lagi, teman-teman. Misalkan di sini ada angka 10. Nah, maka untuk dinyatakan dalam bentuk desimal, teman-teman, akan menjadi 0,1. Teman-teman, tinggal berarti 0-nya kita pindahkan ke depan, lalu satunya kita pindahkan ke belakang. Tidak lupa ditambahkan dengan tanda koma, teman-teman. Nah, misalkan ada contoh lagi, ada angka 20. Untuk dinyatakan menjadi pecahan desimal, teman-teman, akan menjadi 0,2. Sama seperti tadi ya, teman-teman. 0-nya kita kedepankan, 2-nya kita kebelakangkan, dan tidak lupa ditambahkan dengan tanda koma, teman-teman. Apakah sudah bisa dimengerti? Alhamdulillah. Begitu ya, teman-teman. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke yang keempat. Yang keempat itu adalah persen, teman-teman. Pengertiannya adalah bentuk lain dari pecahan yang berpenyebut 100. Nah, persen ini biasanya ditulis dengan lambang seperti ini, teman-teman. Nih, yang warna merah ya, ini adalah lambang persen. Teman-teman, jadi persen ini
Biasanya mungkin teman-teman pernah melihat nih, atau mungkin sering menjumpai kalau misalkan teman-teman lagi ke mall. Nah, biasanya ada tuh teman-teman di mall itu ada tulisan diskon, misalkan berapa persen gitu ya. Nanti kalau misalkan ke toko nih, biasanya setiap toko itu ada diskonnya teman-teman. Ya, nah biasanya simbolnya ini seperti ini teman-teman. Nah itu tandanya sedang diskon teman-teman. Nah contohnya misalkan di sini ada 3/10. Nah kalau misalkan kita akan jadikan persen, maka akan menjadi 30%. Contoh lagi di sini ada 35%. Nah, kalau misalkan kita mau ubah ke bentuk pecahan, akan menjadi 35/100. Seperti pengertiannya tadi ya teman-teman, persen itu harus berpenyebut 100. Nah di sini kan penyebutnya 100 ya. Nah, 35 ini dari mana teman-teman? Dari depannya. Nah, berapa persennya ini? Kita kan di sini persennya itu 35, maka kita tuliskan di sini 35, teman-teman. Begitu, teman-teman. Apakah sudah dimengerti? Apakah ya ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah sudah paham semuanya. Selanjutnya, Bu Rina mau melihat nih ke pemahaman teman-teman. Apakah sudah benar-benar paham ataukah masih belum nih? Nah, di sini Bu Rina ada games teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, nanti Bu Rina akan pilih dari teman-teman. Nanti teman-teman pilih mau angka berapa. Nah, nanti dalam angka itu akan muncul pertanyaan seputar materi kita hari ini. Oke, Bu Rina akan pilih nih. Siapa ya? Uci Musarofah. Silakan Lucu, mau pilih nomor berapa? 2. Oke, kita klik nomor 2. Nah, di sini sudah muncul pertanyaannya, itu 0,25. Coba Ucu, 0,25 ini termasuk bentuk pecahan apa? Betul, pecahan desimal. Alhamdulillah teman-teman, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, teman-teman kita review lagi ya. Tadi kita belajar tentang apa? Bentuk-bentuk pecahan. Coba bentuk-bentuk pecahan itu ada apa saja? Yang ke satu, pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Yang terakhir, persen. Betul. Alhamdulillah teman-teman sudah mampu menyebutkan bentuk-bentuk jenis pecahan dan teman-teman sudah mampu nih membedakan dari bentuk-bentuk pecahan tersebut. Nah, teman-teman, Bu Rina akan informasikan pembelajaran kita pekan depan. Nah, teman-teman, pekan depan kita akan masih belajar tentang pecahan, teman-teman. Tetapi pekan depan kita akan proyek, teman-teman. Kita akan berkarya. Jadi, teman-teman harus ikut ya pekan depan ya. Oke? Oke, Bu Lina akan informasikan lebih lanjutnya di pekan depan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sebelum itu kita doa dulu teman-teman. Coba adakah yang bersedia untuk memimpin doa? Ya, silakan ya sih. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bu Lina pamit ya teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.